Oke, selamat datang semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang implementasi CRUD menggunakan PHP. Oke, jadi CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Kita bisa melakukan penambahan data, pembacaan data, perubahan data, dan penghapusan data. Data yang dimaksud di sini adalah data yang ada di dalam database. Jadi untuk praktikum hari ini, kita akan menggunakan MySQL sebagai database management system kita, yang dimana itu bisa diakses melalui software yang namanya PHP di sini. Tujuannya apa? Kita pakai PHP tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam mengelola operasi database. Karena kalau secara default kita harusnya menggunakan MySQL di command line atau di command prompt ya. Nah, itu nggak perlu kalau kita udah pakai PHP MyAdmin. Buat teman-teman yang mau ngikutin ini, pastiin examnya udah terinstall dan modul MySQL-nya udah dijalankan. Di sini bisa dilihat exam gua udah ngejalanin Apache di port 80 dan 443 dan juga ada MySQL di port 3306. Oke, output dari praktikum ini adalah kita bisa melakukan operasi CRUD sederhana. Contohnya di sini gua bikin studi kasusnya adalah aplikasi perpustakaan, yang dimana ada dua menu, yaitu lihat daftar buku dan daftar staf. Nah, kalau kita lihat di menu lihat daftar buku, maka di sini akan ditampilkan buku-buku dengan beberapa data, yaitu nama, ISBN, dan unit. Kemudian ada action di sini untuk melakukan edit dan delete. Contohnya, kita tambahin di sini datanya. Misalnya kita bikin buku C++ dasar, nomor ISBN-nya kita asalin aja, dan unitnya adalah ketersediaan buku tersebut. Contohnya kita bikin 3 buku di sini. Kalau udah, kita submit, dan kalau kita balik ke daftar buku, maka C++ dasar sudah masuk ke dalam daftar buku. Oke, itu untuk create. Nah, untuk read data ini sebenarnya ini namanya read data nih. Jadi data-data yang ada di dalam database yang di sini. Nah, yang di sini itu ditampilkan dalam bentuk table di web kita. Nah, ini bisa dibilang mekanisme dari read data nih. Oke, sekarang edit. Gimana caranya kita mengubah data yang udah ada? Contohnya kita ubah buku C++ dasar jadi C++ lanjutan. Oke, unitnya kita ganti jadi 7. Kalau udah, kita langsung submit aja dan kita klik OK. Maka sekarang C++ dasar berubah jadi C++ lanjutan. Dan kalau kita lihat di database, ini masih C++ dasar ya. Karena kita belum refresh, kita bisa refresh aja, kita klik ulang di sini tabelnya. Nah, maka dia berubah jadi C++ lanjutan. Itu untuk update. Dan untuk delete, ini sederhana aja. Jadi kalau misalnya kita klik delete, datanya hilang. Dia akan dihapus dari database. Kalau kita klik delete di sini, maka buku yang tadi hilang. Kalau C++ lanjutan kita klik delete, maka dia juga akan hilang. Dan sudah dipastikan, dia udah nggak ada di database. Kalau masih ada, bisa coba di refresh. Oke, jadi itu adalah output dari praktikum kali ini. Dan hal yang sama juga akan kita terapkan ke staff. Ini nggak perlu gue demoin ulang karena sama aja kayak tadi gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke implementasinya, praktik dari awal. Pertama-tama, kita harus bikin dulu foldernya, tempat di mana kita naruh kode PHP-nya nanti. Bagi teman-teman yang pakai exam, bisa buka folder yang namanya htdocs. Jadi di sini, di dalam exam ada folder yang namanya htdocs. Teman-teman bikin folder di sana. Kalau gue di sini nama foldernya adalah ngajar. Dan kalian bikin struktur sesuai kemauan kalian. Kalau udah, silakan dibuka foldernya menggunakan text editor. Setelah itu, di dalam foldernya, kita bikin satu file yang namanya index.php sebagai entry point dari aplikasi kita. Kemudian gue bikin aja di sini HTML-nya dan gue bikin judulnya adalah aplikasi perpustakaan. Untuk ngetes dia udah beneran nyambung atau enggak, kita bikin satu tag HTML yang namanya H1 dan kita render tulisan aplikasi perpustakaan. Kalau udah, gua coba refresh. Nah, maka dia akan di-render di sini ya, aplikasi perpustakaan. Oke, tahapan yang kedua adalah kita bikin dulu database-nya. Di sini ada tombol new, artinya kita membuat database baru. Silakan diklik
Kalau udah diklik nanti akan tampil seperti ini. Kita akan disuruh untuk create satu database dan kita masukin nama databasenya. Contohnya di sini gue bikin nama databasenya adalah perpustakaan saya. Dan harus dipastiin ya, jangan ada database yang namanya sama. Sebelumnya gue udah bikin database namanya perpustakaan, jadi sekarang gue bedain aja jadi perpustakaan saya. Dan nama database itu jangan ada karakter spasi. Kalau udah, di sini gue bisa langsung create. Oke, setelah di-create, kita akan bikin yang namanya table. Jadi di dalam sebuah database itu ada yang namanya table. Pertama-tama kita bikin dulu table untuk buku. Jadi ceritanya kita mau bikin dua tipe data di sini ya. Yang pertama adalah data-data buku, yang kedua adalah data-data staff. Nah, setelah kita tentuin nama tabelnya, kita tentuin berapa kolom yang akan ada di dalam tabelnya. Jadi urutannya kayak begitu ya. Di dalam database ada table, di dalam table ada kolom. Nah, kolom ini nantinya tergantung kitanya. Kita mau bikin ada berapa banyak data. Di sini contohnya gue bikin 4 aja. Habis itu kita create. Nah, kalau udah di-create, kita tentuin satu-satu untuk kolom datanya. Kolom yang pertama, kita jelas pakai ID. Kolom yang kedua adalah nama buku. Oke, judul. Yang ketiga, kita ganti jadi ISBN. Dan yang keempat adalah unit. Unit itu nanti akan merepresentasikan ketersediaan stok buku untuk dipinjam gitu ceritanya. Nah, ini teman-teman kalau mau nge-custom, jadi ada banyak kolom, misalnya nanti ada kolom penulis dan lain-lain, itu boleh. Tapi sebagai contoh di sini gue bikin kolomnya 4 aja. Nah, setelah kita tentuin nama dari masing-masing kolom, kita tentuin juga tipenya. Yang pertama ID. ID itu tipenya adalah integer. Nah, ID ini sifatnya unik. Jadi kalau misalnya ada data buku yang lebih dari satu, nggak mungkin ID-nya sama. ID-nya pasti beda. Oleh karena itu, dia harus kita bikin auto increment. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada data baru yang masuk, kita nggak perlu tentukan ID-nya secara manual. Biarin itu ditentukan sendiri oleh database kita menggunakan yang namanya auto increment. Jadi nanti misalnya ada buku A, dia ID-nya 1. Nanti ada buku B, otomatis ID-nya berubah jadi 2. Selanjutnya adalah nama. Nama ini nggak mungkin tipe datanya integer. Nama itu tipe datanya adalah teks atau string gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai varchar. Kalau varchar kita bisa batasin nih. Kita batasin berapa jumlah maksimal karakter yang bisa dimasukin. Contohnya di sini gue bikin 255, ya 255 karakter. Kemudian ISBN, ISBN juga sama, kita menggunakan varchar dan mungkin di sini kita bisa batasin karakternya cukup 20 karakter aja ya. Kemudian di sini ada unit. Unit ini tipenya adalah integer, yang dimana length atau values-nya adalah jumlah maksimal digit angka. Jadi kalau misalnya gue masukin di sini 6, artinya maksimal 6 digit angka yang bisa dimasukin. Oke, kalau udah begini, kita bisa scroll ke bawah dan ada tombol save di sini. Kalau udah kita klik aja save, maka secara otomatis kita dibikinin satu database yang namanya perpustakaan saya dan di dalamnya udah ada tabel buku. Yang dimana tabel bukunya ini bisa kita lihat strukturnya adalah ID, nama, ISBN, dan unit. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang kita bikin untuk yang staff. Caranya sama aja. Kita bikin di sini table name-nya adalah staff. Terus untuk kolomnya 4 aja. Yang pertama adalah ID, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah nomor telepon, yang gua bikin nama kolomnya adalah tel, dan yang keempat adalah email. Oke, kita bikin dulu tipe datanya, sama aja kayak tadi, integer, terus kita scroll ke kanan dikit. Oke, kemudian namanya sama, kita pakai varchar, kita batasin 255 karakter. Teleponnya jangan pakai integer, kita pakai varchar. Nah, nomor telepon ini kalau di Indonesia kan batasnya 13 ya. Jadi kita batasin aja 13 kayak gini. Untuk email juga sama, kita pakai varchar, kita batasin aja 50. Oke, kalau udah kita klik tombol save di sini. Oke, kalau udah maka kita lihat ada dua kolom ditampilkan. Sorry, bukan dua kolom, tapi dua table ditampilkan di sini, yaitu buku dan staff. Nah, nantinya data-data buku akan masuk ke dalam tabel buku di sini. Data-data staff akan masuk ke dalam tabel tab. Oke, struktur database-nya udah siap. Sekarang tinggal implementasinya. Kita bisa balik lagi ke text editor untuk implementasi. Oke, di sini kita bisa bikin link-nya dulu. Link yang mengarah ke halaman yang relevan nantinya. Misalnya ada link yang pertama di sini adalah lihat daftar buku. Akan ditampilkan nanti
di satu file yang namanya buku.php. Sekarang filenya belum kita bikin. Kemudian ada link yang kedua, yaitu lihat daftar staff yang akan ditampilkan dalam file staff.php. Kita coba render di web browser, kita refresh. Nah, di sini ada dua link ya, tapi dia penempatannya masih samping-sampingan. Kita coba turunin ke bawah, pakai tag BR. Oke, dia jadi kayak begini. Nah, sekarang kita bikin dulu filenya nih, buku.php sama staff.php di folder yang sama, buku.php dan staff.php. Jangan lupa bikin template HTML-nya. Di buku.php, gue bikin di sini title-nya adalah daftar buku. Di staff.php juga sama, gue bikin template-nya adalah daftar staff. Di buku, gue bikin H1 daftar buku. Dan di staff.php, gue bikin H1 daftar staff. Kita coba tes, udah bisa pindah halaman atau belum. Kalau kita klik lihat daftar buku, maka dia masuk ke buku.php. Kalau kita klik daftar staff, maka dia masuk ke halaman daftar staff. Sekarang kita read data dulu. Kita mau coba membaca data. Tadi kan kita udah sempat punya data tuh, data buku ya. Oh, belum. Berarti kita coba tambahin deh secara eksplisit di phpMyAdmin. Caranya, di sini ada tombol insert. Kita klik aja dan kita masukin data-datanya. Yang pertama adalah ID. ID di sini value-nya kosongin aja karena dia primary key dan akan ditentukan secara otomatis dari database-nya. Bukan kita yang nentuin. Oke. Yang kedua adalah nama. Nama ini adalah judul dari bukunya. Misalnya buku C++ dasar. Ini judul bukunya. Untuk ISBN-nya kita coba kasih karakter random aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kemudian untuk unitnya, ketersediaan buku ada 12 misalnya. Oke, itu untuk datanya. Udah selesai, kita klik tombol Go di sini. Oke, datanya udah masuk, bisa kita lihat di sini. Nah, kita akan coba tampilkan. Kita coba tampilkan di halaman buku.php ya, kita nge-read data. Caranya adalah pertama-tama kita harus membuat koneksi atau menyambungkan antara PHP dengan MySQL yang akan gua taruh logikanya di file yang berbeda. Gua bikin file baru namanya connect.php, terus gua ngoding PHP-nya di sini untuk sambungin PHP dan MySQL. Kayak gini. Caranya adalah kita bikin satu variabel aja namanya connect atau namanya db deh ya. Kita bikin satu variabel namanya db, kita panggil satu fungsi yang namanya MySQL Connect. Nah, MySQL Connect ini adalah sebuah fungsi yang menerima beberapa parameter. Yang pertama adalah hostname, yang kedua adalah username dari MySQL, yang ketiga adalah password, ini juga sama, password dari MySQL kita, dan yang terakhir adalah database. Nama database yang mau kita koneksikan. Oke, kita isi satu-satu. Yang pertama adalah hostname. Ini pakai localhost. Atau kalau mau ditulis 127.0.0.1 juga boleh. Ya. Yang kedua adalah username-nya. Username dari MySQL. Nah, bagi teman-teman yang instalasinya nggak diutak-atik, secara default, nama username-nya adalah root. Itu username-nya. Untuk password-nya kosong. Jadi, secara default, MySQL itu nggak ada password-nya. Kemudian, di parameter keempat, kita tentukan nama database yang mau kita koneksikan. Tadi, nama database kita adalah perpustakaan saya. Kita tinggal ketik aja di sini, perpustakaan saya. Oke, kalau udah kayak begini, kita juga harus ngecek apakah ada kegagalan dalam mengkoneksikan PHP dan MySQL-nya. Kalau ada, kita print sesuatu biar kita nanti tahu gitu ya. Caranya adalah dengan perintah or die. Ini kita lanjutin kodenya. Or die pesannya. Pesannya apa yang mau ditampilkan? Gagal terkoneksi gitu misalnya ya. Oke, kalau udah begini, kita coba akses file connect.php. Kalau misalnya ada tampil tulisan gagal terkoneksi, maka database kita memang belum terkoneksi dengan PHP-nya gitu. Kita coba akses dari browser, kita ganti ini jadi connect.php. Oke, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Berarti kita udah terhubung dengan database. Dengan begitu, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menampilkan data buku. Nah, kita mulai pembacaan database-nya di sini. Kita bikin dulu tag PHP-nya, jangan lupa ditutup ya. Nah, kita include file yang tadi kita tulis di sini, kita include di sini ya. Kita pakai di sini kodenya menggunakan include once. Include once nama file PHP-nya yaitu connect.php. Seperti ini.
Nah, kemudian kita coba fetch datanya. Fetch itu maksudnya kita ambil datanya. Contoh, kita bikin satu variabel yang namanya query. Kita jalankan query SQL. Kita panggil dulu fungsinya mysqli query. Kemudian di parameter pertama, kita kasih tahu database yang mau digunakan. Database yang mau digunakan adalah yang ini, yang ada di dalam variabel db tadi, di sini, ya. Jadi kita masukin di sini DB, kemudian query yang mau dijalankan. Kalau kita mau membaca data buku, query-nya adalah select all from buku, ya. Di sini kita mengambil semua data dari table buku. Oke, kita akan coba print aja di dalam sini. Kita buka dulu tag PHP-nya dan kita lakukan looping menggunakan for each. For each query as data. Jadi ini maksudnya kita melakukan perulangan ya, melakukan perulangan terhadap variabel query yang dimana identifiernya adalah variabel data. Oke, terus kita bikin tanda kurung pembuka di sini, kurung kurawal, dan kita tutup di bawahnya. Jadi kayak begini. Kalau udah, kita coba print ya, pakai perintah echo. Echo data dengan indeks ke apa yang mau kita tampilin. Kalau kita mau nampilin nama bukunya, berarti indeks ke nama, gitu. Simple aja. Jadi kita bisa tampilkan data dengan indeks ke nama. Kalau udah, kita coba refresh di webnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada di print C++ dasar. Oke. Kalau misalnya kita tambahin satu data buku secara langsung dari sini, harusnya dia akan tampil juga di web kita ya. Nah, kita cobain. Kita masuk lagi ke menu insert, ID-nya kita kosongin. Buku yang kedua contohnya C++ lanjutan. ISBN-nya 999000111 dan unitnya 34 misalnya. Kita klik go di sini, kita lihat datanya udah masuk ke database dan kalau kita refresh web kita, maka dia masuk nih C++ lanjutan ya. Nah, karena tampilannya jelek, kita akan coba tampilkan dalam bentuk table aja. Nah, untuk pembuatan tabelnya sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu ngikutin yang ada di video ini ya. Silakan bikin sekreatif mungkin aja. Nah, kalau gua bikinnya kayak begini aja. Yang pertama di dalam table ada border 1, kemudian ada TR sebagai headernya ya, header datanya di sini. Dan kemudian ada for each yang di dalamnya ada TR dan TD yang menampilkan masing-masing datanya. Jadi kalau teman-teman yang mau ngikutin ini silakan, kalau mau bikin yang lain juga silakan. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi data-datanya dari database ditampilkan di web dalam bentuk table. Oke, kita coba terapkan yang sama untuk staff. Jadi kita juga mau nampilin data staff. Kita bisa masuk dulu ke database-nya dan kita tambahin data secara manual di sini. Kita masuk ke menu insert, kemudian kita masukin namanya, misalnya nama gua sendiri, kemudian teleponnya dan emailnya. Kayak begini. Kalau udah kita klik go supaya datanya masuk. Oke, kita tambahin satu lagi datanya biar jadi dua data. Untuk teleponnya juga diisi dan emailnya juga diisi. Kalau udah gini kita klik go dan kita cek ke dalam table staff bahwa datanya sudah masuk ya. Nah, kita coba tampilkan di halaman staff.php di sini. Kalau tadi kan di halaman daftar buku ya. Nah, sekarang kita coba tampilin di halaman daftar staff. Sebenarnya caranya sama-sama aja, tinggal query SQL-nya aja yang dibedain. Jadi di dalam staff.php, fair-fair aja kalau kita copy paste di sini. Jadi PHP-nya kita copy paste di sini dan tabelnya juga kita copy paste. Nah, kayak begini. Data-datanya diganti, staff itu tadi nama, telepon, dan email. Kayak begini. Kemudian di sini nanti nama variabelnya diganti jadi staff, bukan buku lagi. Terus indeksnya juga diganti sesuai dengan nama kolomnya. Nama, telepon, tadi kan nama kolomnya adalah telp ya, harus disamain di sini. Nah, ini nama kolomnya adalah telp dan kemudian yang terakhir email. Oke, di sini tinggal diganti aja nih query SQL-nya. Select all from nama table yang mau diambil datanya, yaitu staff. Oke, kalau udah kita coba print di dalam browser. Kita refresh saja. Nah, maka datanya tampil kan, mulai dari nama, telepon, dan email. Seperti itu. Nah, di sini biar enak, kita coba bikin link deh. Kita bikin link buat bolak-balik ke halaman utama. Jadi kita bikin suatu tag HTML yang namanya A. Ini dia balik ke halaman index.php. Captionnya adalah kembali ke halaman utama. Sama juga di halaman buku.php. Kita bikin kayak begini. Nah, jadi kita udah bisa bolak-balik nih. Oke, itu untuk membaca data atau read. Sekarang kita akan bikin mekanisme untuk menambah data. Kalau menambah data,
kita harus menggunakan yang namanya form mengisi datanya. Tadi kan kita ngisi data masih eksplisit ya, langsung dari database-nya. Nah, itu nggak boleh. Kita harus bikin tampilannya, tampilan untuk mengisi data. Caranya, kita coba bikin dulu satu halaman baru yang namanya adalah tambah buku.php. Oke, di sini kita bikin dulu template-nya, form tambah buku. Kalau udah, kita bikin link-nya dulu dari buku.php. Jadi kita bikin di sini linknya menggunakan tag A yang tujuannya adalah ke tambah buku.php, tambah data buku. Gini. Kalau udah, kita coba refresh, kita masuk ke daftar buku, dan kita lihat udah ada linknya nih. Nah, tapi masih kosong. Oke, kita lengkapin satunya, form tambah data buku. Oke, setelah itu, kita bikin formnya. Jadi di HTML ada yang namanya tag form di sini. Action-nya mau kemana? Action ini artinya kita mau melakukan pengiriman datanya ke halaman mana. Dalam kasus ini, kita nggak perlu kirim kemana-mana, kita cukup kirim ke halaman yang sama, yaitu tambah buku.php. Kemudian, yang penting di sini adalah method. Jadi dalam request, ini perlu digarisbawahin ya. Request itu ada beberapa jenis, ada get, ada post, ada put, ada patch, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan penambahan data, kita perlu metode request yang berjenis post, bukan yang get ya. Jadi kita pakai post di sini. Oke, ini bisa gua hapus aja komentarnya. Yang penting kita tahu bahwa untuk melakukan perubahan data, kita pakai metode post. Kayak begini. Kita lanjut bikin kolom inputnya. Input untuk data-datanya. Kita pakai apa ya? Kita pakai label dulu di sini. Label for nama yang dimana caption labelnya adalah nama buku gitu ya. Kemudian kita bikin di sini inputnya dengan tipe text dan kita kasih ID. ID-nya adalah nama, name-nya adalah nama juga gitu. Nah, kita akan coba refresh, maka tampilannya kayak begini ya. Ada satu input text untuk nama buku. Ini bisa kita copy paste untuk data-data yang lain kayak begini dan kita sesuaikan. Yang kedua kan tadi datanya ISBN ya. Kita bikin for ISBN, ID-nya adalah ISBN, dan name-nya adalah ISBN. Nah, di sini caption-nya juga sama ISBN gitu. Di sini masih nama ya. Yang ketiga kita sesuaikan jadi unit. Unit, for-nya adalah unit, tipenya adalah number, ID-nya adalah unit, dan name-nya adalah unit. Oke, karena tampilannya agak berantakan, dia menyamping gitu. Kita coba curang aja make tag BR biar rapi. Kayak begini. Oke, kalau udah kita coba refresh, maka dia ada tuh ya, ditampilkan secara vertikal. Dan ini kalau masih kurang rapi, bisa tambahin lagi deh BR-nya. Karena kita nggak peduli front end ya di praktikum ini, kita cuman peduli back end-nya. Nah, kemudian setelah inputnya udah selesai dibikin, kita bikin button-nya, kita bikin tombol untuk submit. Kita panggil satu tag HTML yang namanya button, tipenya adalah submit, dan name-nya adalah submit. Di button-nya kita bikin caption submit, kayak begini. Kalau udah kita refresh, kita kasih BR, jangan lupa biar dia turun ke bawah, BR-nya 2 kali ya. Oke, jadi kayak begini tampilan form kita. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya mengoperasikan create data setelah kita ngeklik tombol submit ini? Sekarang kita mulai. Kita bikin tag PHP di paling atas, kayak begini. Pertama-tama, jelas kita harus connect dulu ke database. Cara connect-nya adalah dengan mengambil file connect.php. Jadi di sini kita include lagi, sama kayak tadi. Include once, nama file yang mau kita include, yaitu connect.php. Oke. Yang kedua adalah kita masukin query-nya. Query-nya adalah kita panggil dulu fungsinya MySQL query dan kita masukin variabel DB yang ada dari connect.php ini. Untuk query-nya adalah insert into nama tabelnya, buku. Values-nya adalah, nah di sini kita masukin value-nya masing-masing. Value-nya apa aja? Nah, value-nya kita simpan dulu dalam variabel. Kita bikin variabel nama yang nantinya menerima data dari form dalam bentuk post. Jadi kita bikin $_post dengan indeks ke nama. Indeks ke nama ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari name. Nih, jadi di sini kita punya atribut yang namanya name, nilainya nama. Nah, itu akan ditangkap di sini. Begitu juga dengan ISBN dan unit. Jadi kita bikin variabel namanya ISBN, indeksnya ISBN, dan begitu juga dengan unit. Nama indeksnya adalah unit. Kenapa bisa ISBN di sini? Karena di sini name-nya adalah
ISBN gitu ya. Nah, ini kita bikin pengondisian. Karena kalau kita nggak bikin pengondisian, dia bakal error nih. Nah, lihat. Undefined array key nama. Karena di sini kita berusaha menampilkan data yang sebenarnya nggak ada gitu ya. Kita bikin if. Jika tombolnya diklik, berarti logikanya adalah if isset $post dengan indeks ke submit. Paham ya maksudnya? Jika ada request post dengan nama submit, submit itu berasal dari tombol di sini, maka kita akan lakukan ini. Nah, jadi artinya semua kode ini akan dilakukan hanya ketika tombol submit diklik. Kalau misalnya tombol submit nggak diklik, ya dia nggak akan dijalankan. Sehingga sekarang errornya udah pasti hilang. Gitu. Oke? Nah, kita lanjutin. Query MySQL-nya. Insert into buku, values-nya apa aja. Kita bikin berurutan ya. Yang pertama tadi kan ID dulu. Nah, ID-nya kita bikin null. Yang kedua adalah nama buku. Maka kita tampilkan apa yang ada di dalam variabel buku. Sorry, variabel nama gitu ya. Terus yang ketiga adalah ISBN. Dan yang terakhir adalah unit. Kayak begini. Atau nggak usah pakai tanda kutip. Karena unit itu kan integer ya. Angka dia. Oke. Kalau udah, kita bisa coba jalankan. Ya. Kita coba tes apakah ini semua udah bekerja atau belum. Kita balik lagi ke webnya, kita coba refresh, dan kita tambahin satu data buku. Misalnya di sini nama bukunya Si Kancil dan Kerbau, ISBN-nya adalah ini, 1231451, dan unitnya adalah 56, misalnya. Kalau udah, kita coba submit. Nah, di sini terkesan nggak terjadi apa-apa, tapi kalau kita lihat ke database buku, maka datanya udah masuk nih, Si Kancil dan Kerbau, dengan ISBN sekian-sekian-sekian. Nah, tadi data yang error itu ternyata nggak sengaja masuk nih ke database. Jadi kita bisa delete aja. Nah, gitu ya. Kita coba tes sekali lagi. Kita tambahin data buku yang baru. Namanya C++ OOP. ISBN-nya adalah ini. Dan unitnya adalah 1. Kita submit. Kita cek ke database. Maka datanya masuk tuh. C++ OOP. Dan kalau kita lihat di table buku, datanya masuk semua ya. Oke. Jadi di sini kita udah selesai mengimplementasikan create data untuk data buku. Sekarang kita implementasikan yang sama untuk data staff. Caranya sama kayak yang ini. Kita nggak perlu bikin ulang gitu. Kita cukup copy paste aja semuanya. Kita bikin file baru namanya tambah staff.php. Kita paste di sini. Nah, ini tinggal kita ubah semuanya. Ini nama sama ya. Yang kedua adalah telepon. Nanti kita ubah jadi tel. Dan variabel yang ketiga adalah email. Name-nya adalah email. Untuk query SQL-nya, insert into staff bukan insert into buku. Value-nya adalah ID-nya sama 0 dan ini kita ganti jadi tel, ini kita ganti jadi email. Oke, kita lanjut ke formnya, kita ubah semuanya, sesuaikan. Ini jadi staff, ini jadi staff. Untuk ISBN kita ganti jadi tel. For tel, tipenya text, ID-nya adalah tel, name-nya adalah tel. Unit juga kita ganti jadi email. For email, tipenya email, ID-nya email, dan name-nya adalah email. Kemudian buttonnya kita biarkan seperti semula, jadi submit. Kalau udah, kita cek-cek dulu. Sepertinya ini udah semua ya, udah benar semua. Dan kita coba tes ke web kita. Kita masuk ke halaman daftar staff, kita coba tambahin. Di sini belum ada linknya ya. Kita bikin dulu, kasih BR di sini, dan kita bikin link tambah data staff. Dia akan mengarah ke file tambah staff.php. Kayak begini. Kita coba refresh. Nah, di sini dia ada ya. Kita klik, kita masukin satu nama staff baru. Contohnya di sini adalah Cairu Rosikin. Teleponnya kita bikin bebas saja, emailnya juga bebas. Kayak gini. Kalau kita submit dan kita cek ke database, nah maka datanya udah masuk nih. Cairu Rosikin, nomor telepon, dan email. Kita cek ke staff.php, maka datanya masuk. Cairu Rosikin dengan nomor telepon sekian dan email sekian. Gitu ya. Oke, ini adalah mekanisme untuk create. Jadi kita udah selesai nih untuk yang create. Yang read juga tadi udah selesai. Sekarang kita lanjut ke implementasi update. Oke, pertama-tama kita bikin dulu link yang akan mengarah ke form edit data. Di sini kita bisa bikin sebuah TD yang namanya adalah action. Gunanya untuk kita bikin header di sini ya. Kemudian di sini kita bikin linknya. Kita bikin TD baru, pakai tag A. Nah, untuk href-nya kita arahkan ke satu file PHP yang namanya edit buku. Di sini kita print aja pakai PHP echo ya. Kita tutup echo, nama filenya editbuku.php. Nah, kemudian kita harus tentuin buku mana yang mau diedit, oke?
Nah, kita ingat tadi setiap buku punya ID yang berbeda-beda ya. Nggak mungkin ID-nya sama. Sehingga kita coba kirimkan melalui request parameter. Cara mengirimkan request parameter adalah dengan menggunakan tanda tanya. Tanda tanya ID sama dengan ID-nya berapa? ID dari buku tersebut. Kita gabungkan aja di sini dengan buku dengan indeks ke ID. Oke, karena ingat potongan kode ini ada di dalam looping. Di dalam looping ini kita masih menggunakan variabel buku. Nah, kita akses ID-nya, yaitu buku underscore ID. Oke, kemudian kita bikin captionnya di sini edit, gitu ya. Kalau udah, kita coba refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau gua taruh mouse-nya di atas link edit, maka dia akan menampilkan link ke editbuku.php dengan ID 1. Lihat di sebelah kiri bawah. Kemudian di sini, kalau yang di bawahnya, ID-nya 2. Kalau yang di bawahnya lagi, ID-nya sekarang 4. Kalau yang C++ OOP, ID-nya 5, gitu ya. Jadi ini beda-beda nih. Kita harus pastikan bahwa kita bisa mengirimkan parameternya berupa ID, gitu. Sekarang kita bikin dulu filenya, yaitu edit buku. Di sini kita bikin file baru namanya edit buku. Untuk formnya sebenarnya sama-sama aja, jadi kita nggak perlu terlalu effort ya buat bikin dari ulang. Kita bisa copy paste aja yang ada di sini. Nah, kayak begini, kita bikin penyesuaiannya dulu. Untuk query-nya nanti belakangan, yang penting untuk formnya aja dulu. Kita ganti jadi form edit buku. Ini kita ganti jadi form edit buku. Nah, untuk nama bukunya ya, kita ambil dari database. Karena kalau misalnya kita mau mengedit buku, seharusnya data-data lamanya itu ditampilkan juga. Di sini kita bisa tangkap dulu nih, variabel ID sama dengan $get ID. Kita ambil parameter yang tadi udah kita kirim, oke? Kemudian kita lakukan query-nya di sini. Misalnya query get data sama dengan mysqli query select all from buku where ID sama dengan $ID. Nah, maksud dari query SQL ini adalah kita akan mengambil buku dengan ID yang sesuai. Jadi kalau misalnya nanti parameter ID yang dikirim itu 2, maka kita akan mengambil data buku dengan ID 2, seperti itu. Nah, ini di sini ada warning karena harus ada parameter yang kita tambahkan di depan yaitu variabel DB. Nah, kalau udah kita coba tampilkan. Kita tampilkan di dalam formnya di sini. Kita bikin dalam bentuk value. Value-nya adalah kita print di sini menggunakan perintah PHP echo query get data dengan indeks ke nama. Kayak begini. Nah, di sini ada error cannot use object of type mysqli result. Oke, sebenarnya di sini kita bisa ganti dulu ya query-nya jangan dalam bentuk result, tapi dalam bentuk array asosiatif. Kita bikin di sini buku misalnya mysqli fetch a source dengan parameternya adalah query get data. Kalau udah, ini kita akses di sini. Jadi ini variabelnya kita ganti jadi buku. Nah, maka sekarang errornya udah hilang. Begitu juga dengan ISBN. ISBN-nya, value-nya juga kita ganti. Jadi kayak begini. Dan untuk number-nya, sorry bukan number tapi unit. Unitnya juga kita ganti jadi kayak begini. Nah, kalau udah kita akan cobain bagaimana tampilannya di web browser kita. Jadi kalau misalnya kita refresh, kita masuk ke bagian edit untuk C++ dasar, kita klik. Nah, maka data-data lamanya ditampilin nih di sini. Karena itu kita udah make yang namanya value. Kalau misalnya value-nya kita hilangin, kayak begini, misalnya, maka judulnya hilang nih di sini. Kita jadi bingung kan, ini data apa yang kita edit gitu. Maka kita perlu yang namanya value. Nah, kayak begini. Oke, sekarang kita akan bikin ininya, apa namanya, logikanya. Logika update datanya. Sebenarnya yang perlu kita ganti di sini adalah cukup query-nya aja. Karena yang beda dari antara CRUD adalah query-nya. Untuk PHP-nya sebenarnya hampir sama-sama aja gitu. Ya, jadi di sini kita bisa ganti. Perintahnya adalah update nama tabelnya, buku, set. Nah, kita tentuin masing-masing kolomnya. Set nama sama dengan variabel nama yang ada di sini. Kemudian untuk kolom yang lain juga sama ya. ISBN sama dengan ISBN ini. Dan untuk unit juga sama. Unit sama dengan petik-petik variabel unit. Nah, kalau unit ini sebenarnya boleh kita nggak pakai petik karena dia itu tipenya number ya, bukan varchar. Nah, jangan sampai kita berhenti di sini query-nya. Kalau kita berhenti di sini, nanti semua datanya keubah. Nah, kita bikin pengondisiannya where ID sama dengan dollar ini ID gitu ya. Oke, kalau udah kita coba ini, coba jalanin di webnya.
Misalnya C++ dasar kita ganti jadi C++ lanjutan. Oke, kita submit, kita balik lagi ke database, kita lihat apakah berubah. Oke, ternyata datanya berubah nih, ya, C++ lanjutan. Atau kita coba edit lagi, kita coba refresh di sini. Kita ganti jadi C++ mastering gitu ya. C++ mastering dengan unit 22. Kita submit, kita cek ke dalam database. Nah, maka dia berubah nih jadi C++ mastering. Oke, berarti udah berhasil ya untuk editnya. Di sini kita bisa bikin satu link supaya kita bisa balik ke halaman buku. Href-nya ke buku.php, kembali ke halaman buku. Gini. Oke, coba kita update lagi si kancil dan kerbau. Kita ganti jadi si kancil dan ular. Unitnya 57 dan kita submit. Oke, kalau udah disubmit, kita balik ke halaman buku, maka dia udah berubah. Si kancil dan ular dengan unit 57. Oke, itu untuk edit di data buku. Sekarang kita terapkan yang sama di data staff. Kita balik ke halaman utama dan kita lihat ke staff. Nah, dia belum ada nih. Kita bisa copy paste aja, samain gitu ya. Taruh di sini, kita ambil TD-nya, kita masuk ke file staff, taruh di sini. Nama filenya nanti adalah edit staff.php dengan ID variabel staff index ke ID. Oke. Kemudian jangan lupa bikin ininya, headernya yaitu action di sini. Oke, kalau udah kita coba refresh. Nah, maka di sini ada link untuk edit ya. Tapi filenya belum ada. Kita bikin dulu filenya yaitu edit staff.php. Kayak begini. Untuk kodenya kita samain ya, kita copy paste, tinggal nanti kita sesuaikan aja. Kita ambil kodenya dari editbuku.php, kita paste ke sini dan kita sesuaikan. Ini kita ganti jadi staff, select all from staff where ID sama dengan ID. Variabelnya kita ganti jadi staff, nama tetap nama, ISBN kita ganti jadi tel, unit kita ganti jadi email, dan untuk query-nya kita ganti nama tabelnya adalah staff. Untuk ISBN kita ganti jadi tel, untuk unit kita ganti jadi email, kayak begini. Nah, kita lanjut ke bawahnya, kita ganti ini jadi form edit staff. Kemudian untuk nama kita ganti variabelnya jadi staff dengan indeks ke nama. Ini juga sama ya, staff. Gini. Terus untuk for kita ganti jadi help ya, help begini. Dan ini kita ganti labelnya jadi telepon. Kemudian untuk unit kita ganti jadi email, email kayak begini. Oke, kalau udah kita bikin di sini balik ke halaman staff.php. Kita coba refresh dan kita masuk untuk ngedit data Malvin Valerian contohnya. Kita klik edit di sini. Oke, di sini masih ada yang hilang yaitu email. Kita coba perbaikin karena di sini tipenya number ya. Harusnya tipenya adalah email. Nah, maka dia muncul lagi nih di sini. Oke, kita akan coba edit data Malvin Valerian ini. Kita ganti jadi Malvin Gultom misalnya. Kita submit. Oke, ada error. You have an error in your SQL syntax. Ini artinya kita punya error di sintaks SQL kita. Kita coba perbaikin dulu. Salahnya ada di mana? Nah, di sini nih. Kita belum pakai tanda kutip. Kita kasih tanda kutip di sini. Jadi kita coba ulangin lagi. Malvin Valerian kita ganti jadi Malvin Gultom. Kalau gua submit, kita cek ke dalam database. Nah, maka sekarang datanya Malvin berubah jadi Malvin Gultom. Ini kita ganti dulu jadi staff ya. Kembali ke halaman staff. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini dia udah berubah. Kalau misalnya data Chairu Rozikin ini kita ganti juga bisa. Misalnya emailnya kita ganti jadi rozikin@gmail.com. Namanya Chairu Rozikin 2. Nomor teleponnya yang awalnya belakangnya 1, kita ganti jadi 5. Kalau kita submit, kita balik ke halaman staff, maka data Chairu Rozikin ini udah berubah. Oke, dengan begini mekanisme update data udah selesai kita implementasikan. Sekarang kita bisa lanjut ke implementasi delete data. Nah, untuk delete sebenarnya hampir sama. Kita bikin kayak edit gitu ya. Kita bikin dulu linknya di sini, kita pisahin dan kita copy paste aja linknya di bawahnya. Bedanya, kalau ini mengarah ke editbuku.php, sekarang kita ganti ke deletebuku.php. Oke? Dengan mengirimkan parameter yaitu ID dari buku yang mau kita hapus. Nah, di sini captionnya kita ganti jadi hapus ya. Oke, kita balik lagi ke webnya, ke halaman buku.php. Maka sekarang ada link untuk hapus dengan ID yang sudah dikirimkan. Oke, kita bikin dulu halamannya. Halaman barunya adalah delete buku.php. Kita bikin logikanya di sini. Kalau delete buku tuh singkat ya. Pertama-tama kita include dulu sama kayak sebelumnya, include once nama connect-nya, nama connect ke database, connect.php. Kemudian kita bikin query-nya. Query-nya adalah kita panggil dulu MySQL query
Parameter pertamanya adalah DB yang berasal dari connect.php. Kemudian kita masukin query SQL-nya delete from nama table. Nama tabelnya adalah buku, where ID sama dengan $ID. Oke. $ID-nya dari mana? $ID-nya dari request parameter. $ID-nya kita tangkap dulu. ID sama dengan $get seperti ini dengan indeks ke ID. Oke. Setelah query hapus data ini dijalankan, kita balikin lagi ke halaman buku.php. Caranya adalah header kutip location titik 2 buku.php. Nah, ini locationnya huruf gede ya, L-nya. Habis itu titik koma. Udah, kayak begini aja untuk hapus data. Kita akan cobain apakah sudah bekerja. Kita coba hapus yang C++ mastering. Kalau kita klik di sini, nah, maka datanya hilang. Kita coba hapus lagi data buku si kancil dan ular. Kita klik, maka datanya hilang. Dan itu sudah bisa dipastikan di dalam database, pasti udah nggak ada tuh buku-buku yang tadi udah kita hapus. Ya. Nah, kita terapkan yang sama juga ke staff, supaya kita bisa menghapus data staff. Kita bikin dulu filenya delete staff.php, kita copy paste aja logikanya di sini, tapi nama tabelnya kita ganti jadi staff, dan kita ngembaliin ke halaman staff.php. Kayak begini. Kemudian, sama kayak tadi, di halaman staff.php kita bikin linknya. Ini bisa kita copy paste segini dan kita taruh di halaman staff. Kayak begini. Jangan lupa hrefnya diganti jadi delete staff.php dengan ID staff dengan indeks ke ID. Oke, kita akan tes ke halaman staff. Kita hapus data Malvin Gultom. Hapus, maka datanya hilang. Kita hapus lagi data Kamal Prihandani, maka datanya hilang. Gitu ya. Oke, jadi sudah selesai semuanya. Kita udah implementasi create, read, date, dan delete. Mungkin itu aja untuk praktikum kali ini. Untuk selebihnya, teman-teman bisa kembangin lagi aplikasi ini supaya lebih interaktif.